जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran agama Hindu kelas 8. Sebelum kita mulai pada materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap tangan Anjali. Berdoa dimulai. Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tatsmai Srihi Gurue Namaha. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semua, untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru akan absen untuk mengetahui kehadiran kalian. Ketua kelas Jogia Isa ada? John Seles ada ya? Lilis Carmila ada? Gio Hernadi, oh ya ada ya. Gondang, ya ada ya. Baik, kalian hari ini untuk tingkat kehadiran, walaupun belajar di rumah pada situasi pandemi COVID, ternyata kalian sangat rajin. Ibu Guru apresiasi untuk kehadiran kalian. Nah ini kerajinan itu adalah salah satu nilai, yaitu adalah nilai sikap ya. Baik ya anak-anakku, Ibu Guru mau bertanya kepada kalian, yaitu mengenai pembelajaran minggu lalu. Ya anak-anak sekalian, Ibu Guru juga ada share di WA karena kita tidak bisa bertemu langsung untuk pembelajaran luring, karena kita berada di daerah zona merah. Jadi untuk materi pembelajaran berupa slide, Ibu Guru share di WA, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut nanti. Nah, Ibu Guru yaitu mengenai pembelajaran minggu lalu,
Oh ya, ini ada yang menjawab, eh, yaitu mengenai sifat-sifat di dalam diri, Bu. Ya, yaitu betul sekali, yaitu sifat-sifat di dalam diri. Bagus ya, Nak John Seles. Sifat-sifat di dalam diri itu ada yang lainnya lagi. Ya, ternyata ada yang menjawab, ya, yaitu marah, Bu, malas, rajin, suka menolong, Bu. Ya, itu yaitu pada pelajaran minggu yang lalu kita membahas yaitu pengertian triguna. Kemudian kita juga sudah membahas yaitu bagian-bagian triguna. Baik, untuk itu pada materi pada pagi hari ini yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas yaitu ciri-ciri triguna, ya. Untuk itu ibu guru sudah printkan slide untuk kalian pelajari. Nah, ibu guru akan sajikan yaitu gambar mengenai yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ya. Ya, ini ada slide yang sudah ibu guru print. Juga ada ibu guru share di WA, ya. Nah, perhatikan. Nah, sebelum kita lebih lanjut memperhatikan gambar-gambar slide yang ibu guru print, yaitu kita pada pagi hari ini, ya, anak-anak sekalian, yaitu dengan materi yaitu ciri-ciri triguna. Tujuan pembelajaran, ya, yaitu yang akan kita capai kita akan menggunakan model pendekatan saintifik dengan yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1.3.2 siswa mampu mengaplikasikan disiplin dalam penumbuhan sikap dan perilaku yang baik untuk mengendalikan triguna. Yang kedua, 2.3.2 siswa mampu bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru sebagai wujud penerapan triguna di dalam diri. Yang ketiga, 3.3 siswa mampu menyebutkan ciri-ciri triguna di dalam diri. 3.4 siswa mampu menyebutkan contoh-contoh triguna di dalam diri yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan sekitar ya, kita bisa mengamati mengenai contoh-contoh dan ciri triguna. Yang kelima, 3.3.5 siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri triguna yang diamati dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis ya. Kemudian yang terakhir 4.3.1 siswa mampu menceritakan contoh triguna dalam kehidupan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, cukup jelas mengenai tujuan yang akan kita capai ya anak-anak ya. Yaitu tadi siswa mampu berdisiplin dalam sikap untuk mengendalikan triguna. Kemudian siswa mampu bertanggung jawab dengan diberikannya tugas-tugas oleh guru. Kemudian yang yaitu menyebutkan ciri-ciri triguna ya. Kemudian selanjutnya mengamati contoh-contoh dan ciri-ciri triguna dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis. Dan juga siswa mampu menceritakan triguna dalam kehidupan. Nah, itu tujuan yang akan kita capai ya anak-anak ya. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yaitu kita menggunakan pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik yaitu yang pertama apersepsi. Kita sudah melaksanakannya. Kemudian pendahuluan itu ya tadi ya. Kemudian selanjutnya di kegiatan inti yaitu kita nanti akan melakukan yaitu menganalisis, mengamati yaitu buku pelajaran dan slide yang ibu guru bagikan mengenai ciri-ciri triguna. Kemudian kalian di situ akan membuat pertanyaan terkait ciri-ciri triguna. Ya. Kemudian kalian di situ akan menuliskan ciri-ciri triguna ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan pada pertemuan keempat ya. Itu untuk penugasan di rumah mengenai presentasi ciri-ciri triguna. Nanti ibu guru juga akan meng-share soal ya untuk kalian berkaitan dengan ciri-ciri triguna ini. Kalian bisa lihat di WhatsApp ya.
Kemudian setelah itu nanti untuk tugas-tugas yang ibu guru berikan itu bisa difoto, dikirim melalui WhatsApp, dan juga bisa juga guru sudah buatkan jadwalnya, kalian bisa mengumpulkan tugasnya secara berjadwal ya, untuk pengumpulan tugasnya. Nah, untuk yang jauh bisa yang ada HP bisa mengirim lewat WhatsApp ya, di foto. Baik ya anak-anakku sekalian, cukup jelas ya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini beserta tujuan yang akan kita capai. Nah, untuk itu ibu guru mengajak kalian untuk mengamati gambar yang berkaitan dengan ciri-ciri triguna. Nah, ibu guru sudah printkan slide-nya ya, dan juga sudah ibu guru share di WA mengenai slide-nya, kalian bisa amati. Nah, ini ibu guru sajikan ya gambar mengenai nih ya, ciri-ciri triguna. Kelihatan ya anak-anakku semua? Kelihatan Bu? Ya, baik ya. Ini untuk yang pertama. Yang pertama ini. Gambar apa itu anak-anak? Ya, coba kalian amati. Yang ada HP bisa melihat di WhatsApp. Ibu guru juga sudah share di situ. Oh ya, nah John Seles. Ya, ada di situ. Itu Bu, orang sembayang. Ya, betul sekali ya. Bagus jawabannya nak John Seles. Yaitu orang sembayang. Nah, itu masuk dalam ciri-ciri orang yang bersifat satwam ya. Gambar yang pertama bagus sekali. Kemudian untuk gambar yang kedua, kelihatan ya anak-anak ya? Ya. Gambar apa itu anak-anak? Oh, gambar orang menyapu Bu di sekolah. Ya, ini yang kalian lakukan hari-hari. Kalau pembelajaran aktif di sekolah ya. Kalau masa pandemi ini kalian belajar di rumah, giat-giatlah belajar. Ya, betul sekali. Nah, Jogia yaitu anak sedang menyapu. Ya. Anak sedang menyapu. Nah, ini adalah ciri-ciri contoh dari sifat rajas ya. Apa tadi anak-anak cirinya sifat rajas? Oh, nah Lilis Karmila. Itu Bu, di situ saya menganalisis dari gambar itu rajin Bu. Ya, betul sekali, yaitu sifat rajas itu dicirikan, dicontohkan dengan rajin bekerja ya, rajin bergerak, giat, gesit. Nah, itu ciri-ciri daripada sifat rajas ya. Baik ya.
Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ini gambar yang paling bawah ya anak-anak semua. Gambar apa ya? Itu Bu. Nah, gondang ya. Sedang tidur Bu. Iya, sedang tidur. Tidur di kelas ya. Nah, ini anak-anak yang sedang tidur di kelas. Nah, benar sekali. Ini ciri dan contoh dari sifat tamas. Kalau di kelas itu boleh tidur nggak anak-anak? Tidak boleh Bu Guru. Iya. Nak Lilis Karmila. Bagus sekali jawabannya. Di kelas kita kan mau belajar. Kalau tidur tidak pas ya. Kalau pada saat belajar kita tidur. Itu pasnya kalau tidur kapan itu waktunya anak-anak? John Seles. Oh ya, John Seles menjawab. Malam hari Bu. Iya, malam hari itu waktu tidur, waktu istirahat. Nah, kalau di sekolah, di kelas ini tidur ya tidak baik ya. Waktunya belajar tidur. Nah, ini masuk dalam sifat tamas yang cirinya suka tidur, malas, bodoh, kumal, rakus. Jangan ya ini anak-anak ya, porsinya harus pas. Misalnya kalau mau dia tamas, yaitu pada malam hari ya. Tapi kalau pada saatnya sekolah kalian tidur, nah itu berarti ciri-ciri dominan sifat tamas ya. Baik ya anak-anak, kalian cukup bagus dalam menganalisis gambar-gambar yang telah ibu guru berikan ya. Baik, kita ke gambar yang lainnya lagi ya. Ibu guru akan berikan tidak hanya gambar ini saja yang sudah ibu guru print berkaitan dengan materi kita, yaitu nah ini ada gambar yang juga harus kalian amati, kalian analisis ya. Nah ini posternya ya, slide-nya ya. Jelas anak-anak sekalian? Sangat jelas Bu Guru. Wah, jadi lapar ini itu Bu Guru. Gambar makanan sekalinya. Iya. Makanan kita jadi lapar ya. Nah, ini betul sekali yang dikatakan. Nah, gondang tadi bagus sekali, yaitu kita akan mengamati, yaitu tadi menjawab makanan. Betul sekali. Ini gambar makanan. Ya, 100 ya buat nak gondang, tambahan nilai. Ya. Ya, tepuk tangan untuk nak gondang. Bagus menganalisisnya. Betul, ini kalau tadi itu yang kalian analisis itu ciri-ciri contoh-contoh triguna ya. Nah, sekarang berkaitan dengan ciri-ciri dan contoh-contoh triguna itu adalah makanan. Nah, makanan. Nah, ini ada 3 gambar ya berkaitan makanan. Nah, ini ibu guru akan tunjuk gambar yang pertama. Gambar apa anak-anak? Wah, jadi lapar, enak sekali itu.
Nah, Jogja ya. Apa nak Jogja? Gambar buah-buahan, Bu. Buah-buahan. Ya. Buah-buahan ini ya. Nah, yang disebutkan Jogja tadi betul ya. Coba kalian perhatikan yang lainnya. Ada yang lainnya lagi. Itu ada gambar buah stroberi, Bu. Ya, ini memang ada yang mencirikan tumbuhan ya, yaitu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu makanan yang berserat ya, makanan yang berserat dari tumbuhan, yaitu buah-buahan. Nah, ini makanan ini adalah dikonsumsi oleh tubuh ya anak-anak sekalian, itu akan menghasilkan sifat yang baik karena makanan ini ringan, membuat pikiran menjadi terang ya, tubuh menjadi sehat. Nah, ini untuk ya tadi berpengaruh pada sikap yang dominan yang satvika. Jadi makanan itu berpengaruh sekali. Ciri-ciri makanan satvika yang dimakan oleh orang yang supaya sifat satvikanya bertumbuh berkembang baik, itu hendaknya banyak makan makanan yang berserat dari tumbuh-tumbuhan ya anak sekalian, itu sehat ya. Ini ciri dari makanan satvika ya. Jadi makanan satvika itu makanan yang berserat ya Bu Guru ya, makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, atau boleh ini yang sekarang sangat populer itu adalah makanan vegetarian. Nah, itu akan menimbulkan pengaruh untuk sifat satvika ya. Betul sekali jawaban dari Nak John Seles tadi ya. Jadi makanlah makanan yang bergizi, yang bersari, yaitu untuk supaya menumbuhkan sifat satwam ya, supaya pikirannya ringan, badan sehat ya. Anak sekalian, banyaklah makan yang makanan satvika. Baik, selanjutnya ya anak-anak sekalian, kita akan menganalisis gambar yang ini ya, yang kedua ya. Aduh, enak sekali Bu, itu rendang Padang. Wah, Nak Gondang ini suka sekali masakan Padang ini. Langsung tanggap ya, bagus sekali ya. Itu rendang Padang ya. Yang lainnya ya, Karmila, saya suka sekali rendang Padang Bu. Daging ya. Jadi ciri daripada makanan rajas itu makanan yang hewani, yang serba daging ya. Nih, jadi makanan yang serba hewani, daging, itu lebih memicu panas. Jadi misalnya dia akan menghasilkan
Kalau pada ciri-ciri sifat rajas yaitu bergerak aktif, marah, ya, karena dia kalau makanan daging ini cepat panas ya tubuh ya. Itu untuk yang rajas ya. Jadi yang rajas ini yang suka makan daging, nah hati-hati, kolesterol darah tinggi ya, panas. Nah ini bisa makanan ini ya agak dikurangi ya, yang daging itu memicu penyakit ya. Oh iya, Bu, ada kemarin terserang darah tinggi, banyak kolesterolnya daging ya. Jadi itu bisa dikurangi ya kalau untuk daging. Tapi kalau untuk masih masa pertumbuhan seperti kalian, masih belum berpengaruh untuk makanan yang daging ini ya, yang banyak lemaknya. Tapi kalau di atas umur 30 banyak makan ini, nah itu akan mengakibatkan kolesterol, darah tinggi ya. Baik ya, untuk selanjutnya kita akan menganalisis gambar yang ketiga. Perhatikan ya Nana. Ya, yang ada HP-nya bisa melihat di WhatsApp, Ibu Guru juga sudah share ya. Ya, yang ketiga ini gambar apa ya Nana ya? Roti Bu Guru. Oh iya. Nah, Lilis ya. Roti ini cepet tanggep nih Nak Lilis nih, suka makan roti ya? Ya Bu, saya sarapan tadi makan roti Bu. Kalian ya kalau mau berangkat sekolah jangan lupa sarapan, karena sarapan kita lebih berenergi dan bagus kita dalam menangkap pembelajaran ya. Jadi penting ya sarapan ya anak-anak ya. Sudah sarapan belum ini semuanya? Sudah Bu? Saya belum Bu. Nah, kalau bagi yang belum, biasakan sarapan supaya nanti tidak lapar ya di sekolah. Nah, biasakan sarapan supaya sehat. Baik, untuk gambar yang ketiga kalian amati ya, kita analisis. Apa gambar roti saja itu? Itu Bu, kayaknya rotinya itu ada jamur-jamurnya. Oh ya, anak gondang. Bagus sekali jawabannya. Ya, ini gambar roti yang berjamur. Sehat nggak anak-anak makanan ini? Oh, nggak sehat Bu Guru. Oh, John Seles ya, itu jawabannya. Ya, bagus ya. Terus sekali kalau makanannya ada jamurnya, ya jenis makanan yang tidak sehat. Baiknya gimana ya anak-anak? Jangan dimakan Bu Guru. Ya, jangan dimakan. Makanya kita kalau membeli makanan itu harus teliti, di situ ada expired dari tahun berapa ya. Kalau tidak nanti tidak bagus juga untuk tubuh. Ya, karena ini adalah makanan tamasika tadi akan menghasilkan, berpengaruh menjadi ciri daripada sifat tamas. Gimana kalau makanannya berjamur ya tidak sehat kita. Jadi tamas itu jadi ciri-cirinya loyo, lesu, letih, seperti orang yang berpenyakit ya anak-anak ya. Jadi dihindarkan untuk makanan yang basi, berjamur. Nah, itu contoh daripada makanan tamasika ya.
Baik ya anak-anak sekalian, bagus sekali kalian dalam menganalisis. Untuk lebih lanjut, Ibu Guru juga akan memberikan penjelasan mengenai materi kita, mengenai ciri-ciri trigona. Ada yang belum paham? Baik, iya Bu, mulai paham Bu. Baik, kalau mulai paham, Ibu Guru akan memberikan pemaparan ya mengenai yaitu ciri-ciri triguna dan contoh-contoh triguna. Nah, perhatikan, kita akan mengutip dari kitab suci ya. Nah, perhatikan slide yang sudah Ibu Guru print. Coba John Seles, tolong bantu Ibu Guru membaca. Ya Bu. Kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 12, Sloka 31. Ciri-ciri sifat satwam yaitu mempelajari Weda, bertapa, belajar segala ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indria, melakukan perbuatan bajik, bersamadi tentang jiwa, semua merupakan sifat satwam. Ya, terima kasih ya sudah membantu membaca buat kita semua. Ya, betul sekali ya anak-anak, ciri daripada sifat satwam yaitu Manawa Dharma Sastra 12 Sloka 31 yang menyatakan ciri-ciri sifat satwam itu mempelajari kitab suci, kemudian berbuat kebajikan, kemudian selalu tenang ya, selalu tenang dalam keseharian. Itu merupakan ciri-ciri daripada sifat satwam, sifat yang berdasarkan dharma kebenaran ya. Nah, sifat satwam ini anak-anak ya, mari kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masing-masing kan sudah tahu ciri-cirinya ya tadi ya, yang sudah Ibu Guru jelaskan. Bajik, tenang, mempelajari kitab suci, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik ya, untuk sifat satwam, ciri-cirinya. Kemudian lanjut, Ibu Guru akan memaparkan. Kalian tadi mulai paham ya, kita sudah menganalisis gambar-gambar terkait ciri-ciri triguna. Nah, tadi yang Ibu Guru yang kalian jawab, Ibu Guru akan jelaskan kembali. Tadi ciri-ciri sifat satwam. Nah, sekarang ciri-ciri sifat satwam itu berkaitan dengan makanan yang cenderung disukai oleh sifat satwam, yaitu ciri-ciri makanan satwika. Nah, ini kita kutip dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 17 Sloka 8 ya, yang berbunyi, makanan yang disukai oleh orang
dalam sifat kebaikan, yaitu memperpanjang usia hidup, mensucikan kehidupan, dan memberi kekuatan, memberi kesehatan dan kepuasan. Ciri-cirinya ya anak-anak, perhatikan ya, makanan tersebut penuh dengan sari-sari makanan ya, berlemak, bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu makanan bergizi. Kemudian menyenangkan hati, itu ciri-ciri makanan satwika ya. Ibu guru tekankan lagi, makanan satwika itu adalah makanan yang penuh-penuh sari, lemak, dan bergizi ya anak-anak sekalian, dan menyenangkan hati. Jadi kita untuk ciri-ciri makanan satwika tadi kita sudah menganalisis gambar ya, makanan yang bersari, yang berserat, yang dibutuhkan oleh tubuh supaya tubuh ini sehat ya. Baik, itu untuk ciri-ciri sifat satwika, kemudian ciri-ciri makanan satwika. Baik ya. Kemudian ada ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yatnya satwika. Nah, jadi ini tidak ke print ya, tapi ibu guru sudah membuatkan penjelasannya. Ciri-ciri dari yaitu yatnya satwika ya. Baik ya, bentar ya anak-anak ya. Nah, ciri-ciri dari yatnya satwika yaitu kitab suci Bhagawan Gita Adhyaya 17 Sloka 11 yang berbunyi, di antara korban-korban suci yang dilakukan menurut kitab suci karena kewajiban yang tidak mengharapkan pamrih, suci, bersifat kebaikan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari yatnya satwika ya. Jadi ciri-cirinya tadi adalah berpedoman pada kitab suci, kemudian atas dasar tulus ikhlas tanpa pamrih, dan juga bersifat kebaikan ya, berdasarkan dharma kebenaran ya. Itu ciri-ciri untuk yatnya satwika ya. Baik, ibu guru lanjutkan untuk penjelasan lebih lanjut. Itu tadi yang pertama mengenai satwam, sifatnya, kemudian ciri makanannya, kemudian yatnya satwika. Nah, selanjutnya itu ibu guru akan menginjak pada
bagian yang kedua. Apa anak-anak bagian yang kedua dari Triguna? Oh, Nak John Seles ya. Itu Bu Guru, yaitu Rajas 100, pinter ya. Baik, itu akan Ibu Guru tambahkan dinilai ya untuk jawabannya. Tanya jawab, kalau menjawab betul itu juga akan tambahan nilai. Baik ya, untuk yang kedua itu adalah Rajas yang disebutkan tadi. Nah, yaitu ciri-ciri dari sifat Rajas ya, yaitu kitab Manawadharma Sastra 12 Sloka 32 menyebutkan ciri-cirinya sangat bergairah, kemudian giat melakukan tugas-tugas pekerjaan ya anak-anak sekalian, kurang ketekunan, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, dan terikat akan kesenangan jasmani. Semuanya itu merupakan sifat Rajas. Ternyata ciri-cirinya ya anak-anak sekalian, dia bergairah, bergerak, giat. Nah, itu pada sifat-sifat Rajas. Giat-giat melakukan tugas pekerjaan. Tadi di awal pertama pas menganalisis kita lihat tadi ya, giat, rajin. Tadi contohnya anak di sekolah tadi menyapu. Nah, untuk sifat Rajas itu ada ciri yang tidak baik dan ada ciri yang baik. Untuk yang tidak baik ya anak-anak sekalian, itu egois, pemarah, sombong ya, kemudian suka akan kesenangan duniawi. Nah, itu sifat yang tidak baik untuk sifat Rajas. Yang baik itu rajin ya, di situ lincah, gesit di dalam bekerja. Nah, untuk melatih supaya menjadi baik pada sifat Rajas ini diimbangi dengan sifat Satwam, yaitu tenang, melatih kesabaran supaya sifat Rajas ini terarah ya, menjadi ke arah yang lebih baik ya. Nah, itu untuk ciri-ciri pada sifat Rajas ya. Baik, selanjutnya kita tadi sudah menganalisis yang gambar makanan ya anak-anak ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian perhatikan penjelasan Ibu Guru. Nah, ini makanan Rajasika. Nah, pada kitab suci Bhagavad Gita dijelaskan Adhyaya 17 Sloka 9 yang berbunyi, ternyata ciri-cirinya untuk makanan Rajasika itu terlalu pahit, yang terlalu asam, manis, kemudian panas, kering. Yang tadi ya yang kita analisis menyebabkan yang yaitu daging, menyebabkan panas dalam tubuh. Maunya ini marah. Nah, kalau nggak marah, tubuh ini menjadi pengen bergerak ya. Itu untuk makanan yang dikonsumsi. Panas, kering, menyebabkan panas sekali, dan juga
Nih untuk yang suka pedas-pedas. Nah ini yaitu ciri dari makanan rajas, dan juga pedas, keras, kemudian juga disukai oleh sifat orang yang bernafsu. Yang tadi bernafsu, lincah, gesit, gerak ya. Ciri daripada sifat rajas. Seperti itu menyebabkan penyakit ini ya, kesengsaraan dan penyakit. Jadi kalau banyak makan daging itu kalau di kesehatan itu menyebabkan lemak darah, akhirnya menimbulkan bisa seperti sekarang ini ya, banyak menderita darah tinggi, menderita penyakit gula ya, kemudian itu juga memicu penyakit jantung. Jadi betul sekali untuk makanan rajas ini memicu untuk penyakit ya, jika dikonsumsi berlebihan. Kalau tidak, misalnya kalian masih tahap perkembangan, kalau menurut ahli gizi misalnya, kalau tahap perkembangan membutuhkan makanan yang berdaging tadi ya, ciri dari makanan rajas ya. Tapi kalau tadi misalnya umurnya lebih dari 30, dikurangi untuk makanan yang rajasika ini, karena tadi disebutkan menimbulkan duka cita, kesengsaraan dan penyakit. Mau sakit apa mau sehat anak-anak? Sehat Bu Guru ya. Berarti kalian sudah tepat dalam menganalisis mengenai ciri-ciri rajas dan makanannya ya. Baik, selanjutnya tadi makanan. Nah ini sekarang yatnya ya, yatnya rajasika, dikutip dalam kitab Bhagavad Gita yaitu Adhyaya 17 Sloka 12 yang menyatakan, tetapi hendaknya engkau mengetahui bahwa korban suci yang dilakukan demi keuntungan material atau demi rasa bangga adalah korban suci yang bersifat nafsu. Wahai yang paling utama di antara keturunan Bharata. Ya. Jadi ciri-ciri untuk yatnya rajasika ini ternyata di situ pamer ya anak-anak ya. Nah, yang beryatnya tidak boleh pamer, boleh jor-joran, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai misalnya tidak apa-apa karena mau kelihatan wah, jual kebun, jual ladang. Jangan ya. Nanti sesuaikan dengan kemampuan. Jangan, tadi dasar yatnya yang baik itu yatnya yang satwika, yaitu berdasarkan kitab suci, berdasarkan dasar yang tulus ikhlas ya. Disesuaikan dengan kemampuan ya anak-anak ya. Jangan supaya kelihatan wah, yaitu masuk dalam yatnya rajasika. Baik, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga. Apa bagian yang ketiga? Ini kan kita sudah lewati, yaitu di pertemuan pertama mengenai bagian-bagian triguna. Ya, oh ya, ada yang menjawab. Nak Gio Hernadi ya. Mana Nak Gio Hernadi? Oh ya. Ya Bu, yaitu tamas Bu. Ya baik, betul sekali ya. Jadi ini Ibu Anda akan paparkan
mengenai ciri-ciri dari sifat tamasika, yaitu Manawa Dharma Sastra Adhyaya 12 Sloka 33 menyatakan ciri-cirinya loba, kemudian pemalsu, kecil hati, kejam, ateis, yang pokoknya yang tidak baik, yang buruk, berkebiasaan hidup tanpa belas kasih, tidak peduli ya, tidak perhatian. Itu adalah ciri-ciri dari sifat tamas ya anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian ini berdasarkan Manawa Dharma Sastra ini Adhyaya 12 Sloka 33, jadi ciri-ciri daripada sifat tamas yaitu loba, tamak, yang tidak baik, tidak peduli, tidak ada welas asih. Nah, itu pada sifat tamas ya. Ini dihindarkan karena sifat-sifat yang buruk ya anak-anak sekalian. Ya. Sifat-sifat yang buruk dihindarkan, dikurangi sedikit demi sedikit, kembangkanlah sifat satwam yang baik dan tempatkanlah sifat-sifat ketiga sifat tersebut pas pada porsinya masing-masing ya. Itu ciri-ciri daripada sifat satwika. Nah, selanjutnya itu adalah makanan tamas ya. Jadi yang disenangi oleh orang yang tamas itu adalah makanan yang tidak sehat ya anak-anak di sini, yaitu dalam Bhagavad Gita 17 Sloka 10, yaitu makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan, makanan yang hambar, basi, berjamur, busuk, itu makanan sisa orang, itu adalah makanan yang disukai oleh orang yang bersifat tamas. Apa tadi ciri-ciri sifat tamas tadi? Ya. Oh iya, anak John Seles ya, yaitu lemas, letih, loyo ya, tidak sehat ya untuk makanan dari tamasika. Baik, selanjutnya itu adalah yatnya tamasika, yaitu Bhagavad Gita 7 Adhyaya 17 Sloka 13, itu yang menyatakan korban suci yang tanpa mengikuti aturan dari kitab suci, tidak membagikan prasadam, tidak mengucapkan mantra-mantra dalam Weda, dan juga tidak memberikan sumbangan niatnya pada pendeta dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semuanya korban suci tersebut adalah bersifat kebodohan atau yatnya yang tamasika. Baik, cukup jelas dengan penjelasan Ibu Guru ya. Jelas Bu Guru? Baik, kalau jelas ya, Ibu Guru memberikan LKPD ya, soal-soal. Nah, Ibu Guru juga karena ini kita tidak bisa tatap muka pada walaupun luring dalam situasi zona merah pandemi Covid ini, untuk soal-soal Ibu Guru share di WhatsApp dan juga boleh mengambil berjadwal ya anak-anak sekalian ya, dengan
dengan memakai protokol kesehatan ya. Yaitu untuk soal tes pengetahuan itu anak-anak sekalian itu berupa tes tertulis pilihan ganda. Nah, untuk jawaban itu difoto, nanti bisa dikumpulkan secara berjadwal dan bisa bagi yang punya HP bisa dikirim melalui WhatsApp, difoto ya anak-anak sekalian. Baik, untuk tugas jurnal sikap kalian ada jurnal sikap yang harus kalian isi. Baik, untuk itu juga ada penugasan keterampilan ya anak-anak sekalian. Untuk penilaian keterampilan, ibu guru memberikan tugas lembar produk presentasi, yaitu kalian membuat presentasi mengenai materi kita hari ini, yaitu ciri-ciri triguna, yaitu pendahuluan yang pertama, kemudian yang kedua adalah isi materi, yang ketiga penutup. Nanti kita akan presentasikan pada pertemuan keempat khusus presentasi. Nah, untuk tugasnya yang sudah selesai bisa difoto melalui WhatsApp, dikirim ya anak sekalian. Baik, cukup jelas mengenai tugas untuk hari ini yang ibu guru berikan. Untuk itu ya anak-anak sekalian, ibu guru akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri satwika. Ciri-ciri yaitu triguna, yaitu satu, sifat satwika itu adalah sifat-sifat yang baik berdasarkan kebenaran kebajikan. Kemudian yang kedua itu adalah sifat rajas, yaitu giat, rajin, lincah, bergerak. Nah, itu pada sifat rajasika. Kemudian sifat tamas, tadi loba, tamak, bodoh, malas, itu sifat tamas. Kemudian yatnya, tadi ada yatnya satwam berdasarkan kitab suci. Kemudian yatnya rajas itu yaitu pamer, tidak berdasarkan pada tulus ikhlas, itu yang rajasika. Kemudian yang tamasika adalah yatnya yang tidak berdasarkan kitab suci, kemudian tidak ada mantra, tidak ada sumbangan. Nah, bentuk yatnya yang tamasika. Kemudian untuk makanan itu ada makanan satwika, itu makanan yang bersari-sari, yang bergizi, yang sehat, itu adalah makanan yang satwika. Kemudian makanan yang rajasika, yang terlalu pahit, terlalu asam, terlalu manis, kemudian kering, keras, itu cenderung disukai oleh yang rajasika. Kemudian yang terakhir itu adalah makanan tamasika, makanan yang tidak sehat ya, yang dimasak lebih daripada 3 jam, kemudian yang basi, hambar, busuk, nah berjamur, itu disukai oleh yang tamasika, menyebabkan penyakit letih, loyo, nah itu di tamasika. Jadi untuk ciri-ciri itu bisa dikendalikan melalui hidup, pikiran, itu kontrolnya. Kalian bisa memilih untuk supaya sifat yang dominan yang mana untuk watak dan perilaku ini. Misalnya tadi sifat-sifat satwika, kemudian makanannya itu apa yang bisa menumbuhkan sifat tersebut, kemudian juga yatnyanya apa,
Nah, itu untuk ciri-ciri triguna, itu kesimpulannya pada hari ini. Baik ya, cukup jelas untuk kesimpulan. Bagaimana pembelajaran hari ini, cukup menyenangkan? Ya, menyenangkan Bu Guru? Ya, baiklah. Untuk itu, pesan Ibu Guru, rajin-rajinlah belajar di rumah. Ingat 3M pada masa pandemi COVID. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, pembelajaran kita cukupkan untuk hari ini. Mari kita cakupkan tangan dengan sikap anjali, kita tutup dengan mengucap Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swaha. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya.